dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kita bersatu dalam doa. Selamat Tuhan Yesus, makasih Bapa, makasih buat penyertaan Tuhan, makasih buat kesempatan yang masih Tuhan kasih sampai saat ini Tuhan, buat kami Tuhan, kami masih bisa sama-sama berkumpul Tuhan di Kopsel Lagi pada malam hari ini Bapa. Kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan, segala apapun yang Tuhan kasih buat kami Bapa. Makasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai Komsel IC ini Tuhan, Kau yang berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Segala apapun yang kami dengar Tuhan, segala apapun firman yang kami dengar pada malam hari ini Bapa, semuanya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ini Bapa. Kau juga berkati Kau Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari siat ini Tuhan. Biar apapun yang Kau sampaikan semuanya yang berasal daripada-Mu saja. Makasih Bapa, makasih kami serahkan selama hari ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan Komsel IC pada malam hari ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sayang ke Kobet. Shalom. Kalau kita lihat di kitab Wahyu ya, kita akan menemukan adanya fakta tentang kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini adalah bagian yang penting untuk kita bisa mengetahui buah dari keselamatan orang percaya itu apa. Jadi, kenapa ini masuk dalam pembahasan keselamatan? Karena tema ini nggak bisa dipisahkan ya. Tema ini nggak bisa dipisahkan. Kalau dalam kitab Roma dikatakan orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka lah yang akan dimuliakan. Dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yang sama artinya dengan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi kalau kita perhatikan lagi nanti, kita akan bahas ya. Ternyata di Wahyu itu juga ditulis ada orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Ada juga yang membangun penjelasan bahwa ayat tersebut mau mengatakan bahwa ada orang yang ditentukan sama Tuhan untuk selamat, yaitu orang-orang yang dipilih Tuhan, dan ada orang-orang yang tidak ditentukan Tuhan untuk tidak selamat, karena tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Ya meskipun mereka tidak membilang itu secara tersirat ya, tapi sebetulnya konsekuensi logis daripada orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan adalah berarti ada orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pandangan itu perlu kita koreksi. Kita akan bahas. Kenapa disebut kitab kehidupan?
Karena di dalam kitab tersebut itu termuat atau tertulis nama-nama orang-orang yang diperkenan hidup atau tidak mengalami kematian yang kedua. Tidak mati dalam kematian yang kedua atau kebinasaan. Jadi kematian yang kedua itu maksudnya pas setelah kita mati kan orang masuk ke dalam intermediate state kan. Dunia alam maut. Dunia orang mati. Atau juga bisa disebut Seoul, Hades. Nah, orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, nanti orang-orang yang akan dibangkitkan. Sementara orang-orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dia tetap dibangkitkan tapi bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi untuk mengalami kematian yang kedua, kengerian kekal atau kebinasaan di dalam Gehenna atau yang secara umum kita mengerti sebagai neraka. Kitab kehidupan dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya dulu ya. Ibraninya itu Sefer Chaim. Kalau dalam bahasa Yunani, Biblon Tes Zoes. Di perjanjian lama kita juga sebetulnya sudah mendapat beberapa penjelasan tentang kitab kehidupan ini ya. Misalnya dalam Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Dalam Mazmur 69 juga ada. Mazmur 69 ayat 28 sampai 29. Atau dalam Daniel 12 ayat 1 kita juga menemukan ada orang yang akan dibangkitkan sebagian untuk memperoleh kehidupan kekal, sebagian untuk mengalami kengerian kekal. Nah, sementara dalam perjanjian baru kita menemukan lebih banyak ayat yang secara langsung menyebut kata kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan itu adalah kitab yang di dalamnya termuat atau dituliskan nama-nama orang-orang yang hidup, orang-orang yang diperkenan hidup tidak mati dalam kematian yang kedua atau kebinasaan. Kalau tadi dalam perjanjian lama di Keluaran, di Mazmur, di Daniel ya. Kalau dalam perjanjian baru kita menemukan kata kitab kehidupan anak domba juga ternyata. Dan juga berbagai teks lain yang berhubungan dengan kitab kehidupan. Misalnya Filipi 4 ayat 3, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8, Wahyu 20 ayat 12, kemudian ayat yang ke-15, Wahyu 21 ayat 27, Lukas 10 ayat 20. Nah, itu ayat-ayat yang memuat kata kitab kehidupan. Nah, kalau Alkitab menggunakan kata kitab, nah kita jangan berpikir bahwa kitab itu berarti atau kita mengasumsi bahwa itu menunjuk kepada suatu buku yang berisi catatan tentang nama-nama orang yang akan hidup di kekekalan. Bukan berarti salah ya. Tapi kan tadi definisinya itu. Oke. Itu nggak salah, tapi sebetulnya pandangan kita tentang kitab kehidupan itu, asumsi kita atau dasar pemikiran kita jangan hanya menunjuk kepada satu buku yang berisi catatan mengenai nama-nama orang-orang yang akan diberi kesempatan untuk hidup lagi di langit baru bumi baru. Sebab itu berisi atau berbicara mengenai catatan. Jadi kitab kehidupan itu lebih menunjuk pada apa yang ditabur oleh orang, itu yang akan dituainya. Tapi ini juga kadang digambarkan dalam sebuah film ya, atau cerita-cerita sekolah minggu nanti. Tuhan akan
membukakan kitab gitu, terus mengingatkan gitu. Kalau nggak ada namanya di kitab kehidupan, dia diingetin kesalahan-kesalahan yang udah dia lakukan selama hidup di dunia gitu ya. Jadi seperti memori, seperti video yang diputar kembali dan orang menyaksikan kehidupannya tersebut. Kehidupan yang melawan Allah tersebut. Sebetulnya pandangan itu juga ya kalau mau dipakai untuk menjelaskan ke anak sekolah minggu ya oke juga. Tapi sebetulnya nggak seperti itu sih. Jadi ketika orang mati, ini bicaranya sebelum kebangkitan nih, sebelum ada kebangkitan. Itu udah jelas langsung. Dia masuk ke dalam langit baru, bumi baru, atau sebelum adanya kebangkitan berarti ke dalam pangkuan Abraham, hadis nyaman atau hadis tidak nyaman. Ini konteksnya sebelum kebangkitan. Tapi kalau setelah kebangkitan ya udah, itu udah final. Maksudnya orang yang masih hidup ketika Tuhan datang yang kedua kali parousia. Itu ketika orang mati langsung ketahuan. Jadi nggak dikasih lihat kayak film gitu ya, kayak video yang diputar ulang gitu. Enggak. Dan sebetulnya penghakiman itu lebih tepat penghukuman sebetulnya ya. Penghukuman. Jadi ketika orang meninggal, dia sebetulnya udah tahu tuh. Meskipun dia masuk hadis tidak nyaman, tapi hadis tidak nyaman itu hanyalah tempat perhentian sementara sebelum rohnya itu dibangkitkan, dikasih tubuh. Tapi kan nasibnya udah jelas. Tapi kita nggak bisa bilang dia masuk neraka karena belum ada finalnya gitu ya. Belum ada penghakimannya. Kitab kehidupan itu menunjuk kenyataan bahwa setiap orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mencatat nama-nama tersebut. Dan sebetulnya di Alkitab juga jelas ya, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Di mana? 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 gitu ya. Nah, ini uh, berarti kalau ada nama yang nggak tercatat, dia nggak selamat dong. Nah, ini yang tadi di awal kita bahas. Kalau ada orang yang nggak dicatat namanya, berarti nggak selamat dong. Berarti Tuhan jahat dong. Nah, ini lebih kepada penafsiran ya terhadap ayat itu ya. Tapi yang dimaksud di situ sebetulnya nanti kita lihat. Ternyata yang tidak dicatat dalam kitab kehidupan itu artinya tidak termasuk dalam orang-orang yang dipilih Tuhan. Atau dengan kata lain kitab kehidupan itu sebenarnya menunjuk pada kitab kehidupan anak domba. Nah, nanti kita mesti bedakan nih. Ternyata ada dua sebetulnya ya. Meskipun tidak secara gamblang diperbandingkan begitu ya. Tapi nanti ada beberapa ayat yang kita lihat bahwa adanya kenyataan ada kitab kehidupan dan ada kitab kehidupan anak domba. Jadi orang-orang yang namanya tidak tertulis di situ bukan berarti tidak selamat. Nah, ini yang kita mesti bahas, kita mesti konfirmasi ya. Kalau kita mengacu pada 2 Petrus 3 ayat 9 tadi, ya kita buka deh ayatnya deh. Boleh tolong dibaca setelah sudah dibuka ya. Berapa Kak? Yohanes berapa? 2 Petrus kok jadi Yohanes. Lah, aku dengarnya Yohanes. 2 Petrus berapa? 3 ayat 9. Dibacain atau dimunculin? Ya, boleh dibaca sekalian.
Ini ada yang share screen ya? Jan, bisa lagi share screen. Oh, oke. Yaudah aku bacain ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, ayat itu kita harus memandangnya sebagai apa? Kita harus mengartikannya sebagai apa? Kalau tadi diperhadapkan dengan adanya konsep, dengan adanya pemahaman bahwa ada orang yang nggak tertulis dalam kitab kehidupan dan pasti binasa gitu ya. Sebetulnya semua nama itu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Sejak awalnya, sejak mulanya ya. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu Tuhan itu menetapkan manusia-manusia yang akan pernah ada, itu semuanya hidup sesuai dengan rancangannya yang semula. Kan dalam Kejadian 1:26 kan nggak ada penggolongan itu ya. Ada orang yang ditulis namanya kitab kehidupan, ada yang enggak gitu ya. Semua ditentukan Allah segambar dan serupa dengan Allah pada mulanya. Sebelum Kejadian 3, sebelum adanya fakta tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi Tuhan itu tidak pernah merancang seorang pun diciptakan untuk dibinasakan. Tuhan macam apa yang menciptakan orang untuk mengalami kehidupan sementara lalu dibinasakan gitu? Tentu pemahaman itu tidak tepat ya. Pemahaman itu salah gitu ya. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat kepada siapapun. Semua manusia itu dirancang Allah untuk memperoleh kehidupan kekal pada mulanya sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 31 mengatakan bahwa bumi dan segala isinya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi sebenarnya Tuhan sudah mencatat setiap nama yang pernah hidup di bumi ini atau diadakan Tuhan sebagai makhluk hidup yang disebut sebagai human, manusia. Jadi pada mulanya semua dirancang untuk diciptakan sempurna, untuk mendiami bumi. Ya, jadi sebetulnya adanya dua istilah kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba itu juga bisa tidak terlalu apa ya, tidak begitu terlalu menunjukkan adanya perbedaan. Ya, tapi karena itu disebut di Alkitab ya mau tidak mau kita harus menyelidiki sebenarnya apa sih, kenapa ada tambahan anak dombanya gitu ya. Jadi mesti kita kembali kepada rancangan Allah semula bahwa tentu tidak pernah ada catatan nama-nama orang yang akan binasa atau sengaja tidak ditulis oleh Tuhan dalam kitab kehidupan. Tidak pernah ada manusia yang dijadikan objek atau ditarget oleh Allah untuk dikutuk. Ini bicara sebelum kejatuhan ya. Rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan. Jadi kalau ada manusia yang gagal mengikuti rancangan Allah, itu bukan karena Allah yang gagal. Nah, dulu sebelum saya belum terlalu mengerti Alkitab ya,
Ada juga pikiran-pikiran skeptis yang mempertanyakan gitu. Kenapa manusia jatuh gitu kan? Berarti Tuhan gagal dengan ciptaannya dong. Ibarat kalau ada anak bandel, anak nakal, salah siapa? Orang tuanya kan. Nah, berarti kalau ada manusia yang jatuh ke dalam dosa, salah Tuhan dong. Gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah itu pemikirannya. Meskipun terlihat mudah gitu ya. Meskipun kedengarannya mudah. Jadi, bukan Tuhan yang gagal. Tapi bukan rancangan Allah yang gagal. Rancangan Allah satu, tertunda. Dua, bukan Allah yang gagal. Tapi manusia yang gagal mengikuti rencana Allah. Jadi rencana Allah tidak gagal tetapi ditunda. Bukan Allah yang gagal dengan rencananya, tapi manusia yang gagal mengikuti rencana. Yang mengikuti kehendak. Ingat, manusia bukan robot yang taat karena diprogram. Manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih taat atau memberontak, berkat atau kutuk. Ini yang jadi problem, jadi masalah. Jadi semua manusia sebetulnya ditarget Allah untuk menjadi sempurna seperti putra tunggal. Nah, masalahnya karena dosa itu, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia menjadi manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah semula. Dan keselamatan dalam Tuhan Yesus itu sebetulnya mau mengembalikan manusia kepada rancangannya tersebut, rancangan Allah semula tersebut. Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu jangan dipandang sebagai Allah sudah menciptakan manusia sempurna, sudah sempurna. Gitu ya. Itu blueprintnya. Itu rancangan Allah. Allah maunya seperti itu, Kejadian 1 ayat 26. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 27, ternyata kesempurnaan itu harus diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia harus mengarahkan kehendak bebasnya untuk meresponi Allah. Meresponi fasilitas keselamatan dari Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5, Paulus bilang begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Bahwa kita yang hidup dalam perjanjian baru menjadi orang terpilih, orang pilihan untuk dijadikan manusia yang sempurna sesuai dengan rancangan Allah semula sebelum dunia dijadikan. Nanti konteksnya sebelum kejatuhan manusia ya. Sebelum Kejadian 3 ya. Nah, ini penting banget untuk mengerti bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu bukan Allah menciptakan manusia langsung sempurna gitu. Manusia langsung mengerti kehendak Allah gitu. Tidak. Tapi manusia meresponi pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh Allah. Manusia belajar untuk taat atau memberontak dengan kehendak bebas. Sebab di ayat 27 sekali lagi di situ tidak ada kata serupanya. Selem artinya gambar. Artinya manusia memiliki unsur seperti yang dimiliki oleh Allah, pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Sementara kata rupa, demot artinya kualitas atas unsur-unsur tadi yang harus diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Jadi semula memang sudah ada. Orang-orang yang hidup di bumi ini sudah ada. Namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, tapi masalahnya sejak dosa masuk, berarti ada
mekanisme-mekanisme yang berubah. Manusia tidak mengerti, tidak mampu mengerti rencana Allah. Memang kompleks sih, mengurai ini ya, rumit ya. Tapi nanti bisa ditanyakan kalau ada yang mau ditanya. Jangan kita berpikir bahwa ada manusia-manusia yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Sementara ada manusia-manusia yang ditentukan untuk binasa. Memang ada orang yang memperoleh, ada orang-orang yang ditargetkan, punya kesempatan hidup di zaman anugerah, dan yang lain tidak pernah memiliki kesempatan untuk itu. Orang yang memperoleh kesempatan hidup di zaman anugerah adalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Artinya orang-orang yang akan diperkenan Tuhan masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan yang digambarkan sebagai masuk ke dalam Yerusalem baru. Dia hanya orang-orang pilihan tertentu yang ditentukan untuk itu. Dan itu adalah kita. Efesus 1 ayat 4-5. Nah, bagaimana terus dengan nama-nama yang memang tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Ya mereka tetap bisa masuk langit baru bumi baru, tapi tidak sebagai anggota keluarga kerajaan, sebagai masyarakat biasa. Wah, Tuhan nggak adil. Loh, wah, gini nih. Satu aja kita coba mengkritisi itu dengan sebuah pertanyaan ini. Sebetulnya ada banyak pertanyaan yang akan kita bahas sekarang ini ya. Tapi kita pakai contoh satu ya. Ada beberapa orang yang mungkin kalau sekarang kita lihat yang viral di media sosial, Kristen progresif gitu ya. Jadi semua orang itu semua orang ditentukan Tuhan untuk masuk surga. Nah, pernyataan ini perlu dikritisi ya. Semua orang bisa masuk ke dalam surga gitu. Ya oke, betul. Tapi kalau dikritisi lebih jauh, berarti itu mau mengatakan bahwa Kristen dengan agama lain itu sama saja. Karena dia tidak membedakan orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan dan orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Padahal ini yang ngomong master teologi ya. Master teologi nanti teman-teman bisa cari itu lagi hangat dibahas ya, lagi viral dibahas. Ya memang orang di luar Kristen itu tetap bisa masuk langit baru bumi baru, tapi itu karena pengorbanan Kristus. Jangan lupa, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita pernah bahas ini. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Iya, iya dan amin. Itu tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditawar kalimat itu. Pernyataan itu tidak perlu dikoreksi. Tidak ada keselamatan di luar Kristen, di luar Kristus. Tapi kalau tidak ada keselamatan di luar Kristen, nah itu baru benar gitu ya. Kalau ada orang bilang tidak ada keselamatan di luar Kristus, wah omong kosong nih, berarti nggak belajar Alkitab. Kalau yang ngomong orang Kristen, sebab orang-orang yang di luar Kristen itu mereka bisa masuk langit baru bumi baru karena ada pengorbanan Kristus di sana. Mereka bisa dihakimi perbuatannya karena Tuhan Yesus menjadi domba yang tersembelih. Tuhan Yesus disalib untuk menjadi korban
bagi seluruh umat manusia di sepanjang segala zaman. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus itu mutlak. Mutlak. Nah, sementara tidak ada keselamatan di luar Kristen, nah itu yang perlu kita bicarakan. Karena orang di luar Kristen tetap bisa masuk surga. Tetap bisa masuk surga. Jadi sekali lagi saya mau mempertegas bahwa ada nama-nama yang memang tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, di sini kita mulai jelas. Berarti yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu tidak selamat. Bukan. Itu maksudnya ayat itu. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 17 ayat 8. Itu maksudnya adalah orang-orang yang namanya nggak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Bukan kitab kehidupan. Sebab semula Allah telah menuliskan semua nama-nama atau semua manusia itu sudah tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Bisa di ini nggak? Bisa dipahami nggak? Terus yang masuk neraka berarti gimana dong? Kan namanya udah masuk kitab kehidupan, ya, namanya dihapus. Namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan. Tapi orang yang hidup di dunia ini namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi namanya ada atau tidak ada nanti ya berarti tergantung imannya, responnya terhadap apa yang dia percayai. Jadi kalau ada pandangan bahwa orang-orang yang namanya tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan yang namanya tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan, berarti sama dengan meyakini adanya Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau ada pandangan bahwa ada orang-orang yang namanya tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan, berarti sama dengan meyakini adanya manusia-manusia yang diciptakan atau diizinkan hidup di bumi hanya untuk dibinasakan di neraka kekal. Tentu saja ini pandangan yang salah. Ayat-ayat di Alkitab itu nggak boleh bertentangan. Nah, Kristen progresif ini nggak jelas. Dibilang ada ayat yang masih relevan, ada ayat yang nggak relevan. Ada firman Tuhan yang berlaku, ada firman Tuhan yang udah nggak berlaku gitu kan. Ada firman Tuhan yang berlaku untuk zaman itu doang, zaman yang di konteks Alkitab itu ada yang nggak berlaku. Wah, ini ngaco banget ya. Ngaco sekali. Mereka biasanya juga melabelkan diri sebagai Kristen yang humanis, Kristen yang inklusif gitu ya. Seakan-akan Kristen yang benar itu Kristen yang eksklusif gitu ya. Tuhan yang hanya memilih sebagian orang untuk selamat, sementara sebagian orang untuk binasa gitu. Meskipun mereka tidak menyebut itu. Ya, tapi logikanya aja, kalau orang ditentukan untuk selamat, sebagian orang hanya orang-orang pilihan saja, berarti yang nggak dipilih untuk selamat gimana? Ya tentu nggak selamat. Itu kan konsekuensi logis. Nah, kita mesti hati-hati dengan pandangan-pandangan semacam itu ya. Ini jelas pandangan yang salah. Salah. Kalau tadi mau mengatakan orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan berarti sama dengan binasa. Sama dengan dia meyakini adanya manusia-manusia yang diciptakan atau diizinkan hidup di bumi hanya untuk dibinasakan di neraka kekal. Nah, ini berangkat dari teologi yang meyakini
bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk sebagian manusia saja. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, itu untuk semua manusia. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak datang, tidak menang, tidak menjadi korban tebusan untuk manusia, tidak ada manusia yang selamat di bawah kolong langit ini. Tidak ada manusia yang selamat, satu pun. Sebaliknya, karena pengorbanan Kristus, semua orang beroleh kesempatan masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Baik orang Kristen maupun orang non-Kristen. Oke, kita sampai situ dulu ya. Ada pertanyaan? Atau mau sharing boleh. Oke, kalau nggak ada kita nyanyi ya. Lagu apa kau, Bet? Ada yang mau request nggak dari teman-teman? Halo, Kim. Annyeonghaseyo. Ya elah, si Cece habis mandi ternyata. Gimana? Ada Gak yang ada, mau Kak. request? Gak ada kok. Gak ada yang mau request. Kau Bet aja request. Bentar ya, saya mikir dulu nih. Oke. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, walau aku tak mengerti. Sebentar aku Bet. Oh, bawa aku ke sana. Sebenarnya tadi aku awal-awal pengen request lagu itu. Oh gitu. Lepas nggak ngomong aja deh. Iya, soalnya nggak apa-apa sih. Soalnya lagunya Widih, panjang banget sih ini. serema kita nih. Deh. Soalnya dari kapan ya? Udah berapa hari ini aku dengerinnya lagu itu terus, ke playnya lagu itu terus. Saya bisa baca pikiran kalian deh. Siap. Aduh, takut banget. Takut. Sabar ya, Kebet. Kebet abis ini ngapain kok? Nanti habis ini bahasnya ya.
Oke. Salah. Ya kepadamu aku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Tetap percaya kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Karena surgawi firman, karena yang ku janjikan, tanpa pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Engkau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Karena surgawi firman, karena yang ku janjikan, tanpa pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Engkau sediakan sempurna. Bawa kami, bawa hati ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Engkau sediakan sempurna. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Engkau sediakan sempurna. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Engkau sediakan sempurna. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa masih percayakan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Berkati kami terus yang setia di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tambahkanlah kami terus pengertian-pengertian agar kami bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir. Kiranya Tuhan terus memberi kesempatan Tuhan untuk bisa belajar kebenaran firman. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri pertemuan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk kami berubah. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkati terus Tuhan komunitas ini Tuhan, Community Movement, juga Kak Ais Tuhan, serta keluarganya Tuhan. Tuhan selalu memberikan
kecukupan untuk kakak rohani kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Kobet. Shalom. Sama-sama. Shalom semuanya. Makasih semuanya. Ada orang nggak sih nih? Ada orang nggak sih nih? Kim lagi di mana Kim?